Cuma kalau sekarang sih gimana ya? Enggak terlalu lah. Maksudnya gini. Udah damai lah sama udah damai sama selalu udah damai sama pokoknya udahlah gitu mau diapain juga. Oke. Yang lalu ya udah. Jadi itu alasannya Bobby ini suka LDRan? Enggak gitu. Oh, enggak gitu aja. Konsepnya ya. Kan ada juga yang pantas bahagia selain dia. Benar-benar. Kita semua berhak bahagia gitu ya, Boy. Lu mau ngapain juga lakuin aja udah. You can do what you want to do. Orang mau komen apa aja. Belajarlah buat bodoh amat. Zaman sekarang tuh soalnya manusia sama setan tuh lebih jahat manusia. Oh gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jangan marah. Mamasnya orang. Jangan marah dong. Oke, apa kabar Bobby? Tambah montok ya, berarti sehat walafiat. Makanya berapa kali sehari emang? Amin. Setengah. Oh, setengah. Kali sekarang kalau makan. Setengah apa itu? Setengah baki apa setengah apa? Setengah piring. Setengah piring nggak mungkin ya kalau setengah piring. Kurang malah nanti. Oke, kesibukannya apa Bobby? Lagi kerja aja biasa. Jadi kacung. Oh, jadi kacung. Apapun pekerjaan kamu disyukuri aja ya. Karena masih banyak orang yang di bawahnya kita gitu. Ya. Oke, Bobby asalnya di mana? Asalnya di mana? Aku asli planet Namek. Planet Nameku. Ada ibusunya Goku. Ya. Sekarang lagi di Bali, lagi numpang ngecas dompet. Oh gitu. Ada ya chargernya dompet ya? Banyak di Oh sini. gitu. Kalau gitu aku mau ke Bali aja deh, mau ngecas juga. ada bocah. Mau ngecas dompet lah. Oke, kesibukannya Bobby ini anggapannya kerja ya. Kerja di bidang apa Bobby? Lagi di resto. Cuma Resto, bentar lagi udah kamar sih di hotel. Oh gitu. Kenapa kerjaan yang lalu? Apa Ya, gajinya kurang memadai atau kurang mencukupkan dengan gaya hidup kamu yang glamor di sana mungkin? Di gambar apa? Namanya di luar. Ya kan memang tujuan ke sini kan ngecas dompet gitu. Jadi ya nyari yang bagus lah casannya. Gitu ya. Nyari yang original gitu ya. Ya. Oke, sekarang Bobby stay-nya di Bali. Terus aslinya emang punya darah Bali apa gimana? Campuran sih. Campuran ya, ada tepung, ada telur, ada gula gitu. Ada vanilanya, ada krimnya. Aslinya Karawang. Karaba ya. Karawang rantau Bali. Oh, Karawang atau Bali gitu. Di sana Bobby hidupnya sama siapa? Hidupnya sama siapa? Sama bayanganku lah. Oh enggak, maksudnya tinggalnya sama siapa? Apa sama orang tua? Apa sama saudara? Apa sama pacar? Sama kakak di sini. Oh, sama kakak. Kakak perempuan. Tapi sehari-harinya enak ya. Bobby kan bisa masak kok. Ya sekali seseorang yang kerja di resto nggak bisa masak kan nggak mungkin lah ya. Sedikit-sedikit bisa meskipun cuma masak mie instan. 7 tahun di resto. Wow, 7 tahun di resto. Sekali. Oke, sudah banyak dong duitnya. Ya. Aku dengar Bobby ini selain seorang pekerja keras di dunia kuliner ya. Aku dengar Bobby ini juga seorang penulis ya. Benar apa enggak sih?
cuma nulis iseng aja sih, maksudnya emang hobi nulis dari SMA kan, nyampe sekarang lumayan lah brojol 2. Oh, udah terbit 2 ya. Judulnya apa aja tuh kalau Ada boleh bro. tahu? Yang satu kan dia kumpulan cerpen gitu tahun 2021. Iya 2021 kemarin. Judulnya Night Story, itu diangkat dari 80% real. Kisah nyata gitu ya. Night Story. Night Story, cerita malam. Ya. Tapi nggak ada unsur-unsur Itu cerita nakalnya ceritanya. kan? Makanya baca sampai habis. Oh gitu. Biar gak bingung. Oke, untuk judul yang kedua? Itu kan ini dia novelet collab sama temanku. Judulnya Ironi. Itu thriller romance. Tapi itu murni kisah nyata apa? Kalau yang ini lebih ke apa ya? Sisi gelapnya aku psikopat. Oke. Jadi itu murni inspirasi ya? Iya, benar inspirasi. Gak pernah sebenarnya, kalaupun emang suka gitu sama cerita seorang, bukan gak mau pengen cerita kayak gitu, tapi paling ngambil sisi lainnya, maksudnya pokoknya kayak cerita di Tasik gitu ya, yang kapal itu. Kalau umpamanya dia nyeritain si Jaka sama si Eros itu, aku bisa aja tuh ngambil cerita si yang mau dijodohinnya, gitu lah. Oh, diambil di momen-momen yang sekiranya keren gitu ya? Itu yang dipublikasikan si Jaka sama si Eros. Bisa aja ambil POV-nya si cowok yang mau dijodohin itu. Itu masih berlanjut sampai sekarang ya, sebagai penulis si Bobby? Sekarang sih masih nulis di FB sih. Banyak teman-teman literasi di sana semua. Oh gitu. Beberapa kali doang paling di IG. Itu cara bagi waktunya gimana, Bob? Cara bagi waktunya gimana itu? Sudah secara kan Bobby kan kerja tuh, sibukannya kan sudah lumayan sibuk tuh. Apa ada jam-jam tertentu buat Bobby oret-oretan, buat tulisan, sekedar nulis? Oh ya, hari ini segini aja, besok lagi ya. Nunggu momen. Oh, nunggu momen. Iya, kalau nulis tuh nunggu momen, nunggu masuk gitu. Baru nunggu inspirasi masuk ya. Mood-moodan. Nunggu mood booster. Iya, namanya mood itu benar-benar harus di apa ya? Harus benar di up gitu. Kalau lagi nulis, kalau emang lagi kabut nulis, boro-boro nulis, kalimat aja. Boro. Susah ya? Bukan susah, jadinya nggak maksimal. Gini lah kasarnya, orang kayak penulis itu nggak mungkin sesimpel itu, kamu tidak semudah itu. Bobby ini nulis sejak tahun 2000-an lah ya, sejak lulus SMA. Terus inisiatifnya itu dari mana? Inspirasinya dari mana? Oh iya, aku nih jalurnya ke sini, aku pengen nulis, aku pengen gimana gitu. Inisiatif jadi penulis dari sebenarnya gara-gara guru bahasa Indonesia aku nih. Apa gara-gara cantik tuh? Jadi suka bahasa Indonesia. Waktu SMA kelas 1 tuh gini. Aku kan nulis kan, kalau nulis tuh nulis biasa, nulis tangan tuh kan cepet. Pasti ya, jelek. Tulisannya pasti jelek. Iya kan, orang jenius kan kadang-kadang begitu. Wow. Oke. Ya, jadi dia bilang gini, nggak langsung gitu. Biar nanti tulisannya dipercantik lagi ya. Dia bilang gitu. Semenjak itu kayak aku pengen belajar nulis itu. Bukan tadinya tuh cuma belajar nulis bener gitu. Nulis biasa tadinya, magisnya loh. Kok ke bawah gitu, gak tau semesta yang menjunjung gitu atau gimana gitu. Emang udah ditakdirkan ke sana gitu. Terus setiap kali Bobby nulis itu inspirasinya dari mana sih, Bob? Banyak. Apa cerita sehari-hari, apa kisah tentang kamu di masa lalu atau masa depan yang
buat kamu tuh kira-kira begini nih masa depannya aku atau gimana? Kebanyakan gini sih, aku kan bisa sebut tempat sapanya teman-teman gitu kan. Oh, tempat curhat gitu ya, Curhat. tempat berbagi Hmm. cerita. Iya, kebanyakan sih dari cerita teman-teman, terus ada gitu sempat kalau denger lagu nih kan tiap hari, setiap saat kalau emang lagi bete pasti dengerin lagu. Dengerin lagu nih 2-3 kali, liriknya bagus nih, ada ceritanya nih, keluar tuh. Ini kalau nggak keluarin jututan pala nih. Makanya paling kalau lagi dapat ada masuk si ilham datang dikit, buka not HP, tulis. Kebanyakan Kembangin lagi. gini, ada beberapa orang yang aku riset, kebanyakan orang penulis itu katanya rawan galau, Boy. Bener nggak sih? Rawan galau. Heeh. Ya apa? Tiap hari. Tiap hari ya. Berarti bener ya, kebanyakan seorang penulis itu rawan galau karena setelah aku tanya-tanya, kalau dia lagi galau, inspirasi itu banyak di kepala gitu. Katanya sih, bener nggak sih? Kayak gitu. Biarkan orang yang nulis itu dia alternatif, dia gak bisa ngomong sama orang. Gak bisa ngomong. Maksudnya gini, udah gak bisa cerita sama orang. Maksudnya dia gak punya tempat buat bagi cerita. Apa Boy juga seperti itu? 70% ya. Oh, iya. Tapi kok bawel banget ya? Cuma kalau sekarang sih gimana ya, nggak terlalu lah, maksudnya gini, udah damai lah sama keadaan, udah damai sama selalu, udah damai sama pokoknya ya udahlah gitu, mau siapain juga. Oke. Yang lalu ya udah. Oke. Jadi buat Bobby ini inspirasi dalam karyanya, dalam sebuah karya itu selain dari dengerin lagu yang liriknya masuk banget dan ngena di hati, itu juga tergantung orang-orang yang bercerita gitu ya, bercerita curhat ke Boy tentang masalah-masalahnya gitu ya Boy. Akhirnya Boy punya inspirasi, oh berarti begini, alur ceritanya begini gitu ya. Malah kadang ada yang minta gini, bikinin cerita dong. Oh iya kah? Soal gua gini, itu ada di yang Night Story di cerpen pertama yang judulnya LDR. Itu 100% cerita yang itu ya, yang judulnya LDR ya. Itu 100%. Jadi itu alasannya Bobby ini suka LDRan? Enggak gitu. Oh enggak gitu konsepnya ya. Karena aku lihat-lihat Bobby ini seseorang yang dalam soal asmara itu suka LDR gitu. Udah cukup 2 tahun tinggal nikah. Udah cukup. Untuk yang sekarang gimana? Jangan disepil ya. Sepil itu tanah Minang itu. Oh, pernah Minang. Oke. Untuk peran orang tua nih. Orang tua Bobby tahu kalau Bobby suka nulis? Enggak. Gak tahu loh. Gimana sih? Siapa anggota keluarga yang tahu kalau Bobby suka nulis? Atau sudah memunculkan sih, menciptakan 2 buku yang sudah jalan sampai sekarang? Siapa yang tahu? Kakak tahu? Ponakan. Apa tanggapan dia? Anak. Dia bilang ya bagus, cuman apa sih? Aja mah penerbit gede. Boro-boro. Ada kontraksi juga. Setahun bisa. Yang aku dengar ya, kayak GM gitu. Itulah. Dia 2 tahun, setahun tuh minimal 2 atau 3 buku harus keluar. Kasihan kepala diperes. Iya benar ya. Di samping itu Bobby kan juga sibuk kerja. Gimana nulisnya kan gitu. Kalau emang pengen jadi penulis profesional gitu ya, khusus kan buat nulis itu. Sekarang udah enak sih ada platform penulis. Cuman emang
saingannya. Iya benar. Apalagi di deadline ya, dikejar waktu ya. Tambah juga gini ya, makin sini kan orang yang ngaku hobi nulis tuh cuma hobi nulis doang, enggak ya, kasarnya sebutlah kaidah nulis, kasarnya gitu, KBBI-nya gitu. Mereka tuh menyampingkan itu lebih ke ceritanya, jalan ceritanya yang penting gini, mau kasarnya gini, ini bukan ngejudge, mau dia habis titik nggak pakai spasi juga dilanjut aja. Pernah dapat kesulitan apa, Bobby, tentang hal nulis ini? Kesulitannya apa ya? Mood ya, nyari mood ya yang pas ya. Iya, soalnya kan pulang kerja capek kan, soalnya pengen rebahan, bisa banget tidur udah. Oke, inspirasi ya, yang tadi Bobby sampaikan kebanyakan katanya cerita dari orang-orang. Pernah nggak sih orang-orang cerita itu sampai nangis ke Bobby? Atau Bobby ikutan mewek gara-gara ikut merasakan apa yang dia rasakan? Ada satu cewek, bukan cewek, sejenis manusia lah pokoknya. Sejenis manusia. Mereknya apa, Bu? Oke. Dia nangis tuh, dia tuh datang ke kos, nangis dia langsung meluk kenapa? Soalnya nih orang nih kalau nggak ada apa-apa agak mungkin nangis. Dia tuh paling disebut nggak pernah nangis kalau di depan aku ya. Dia nangis tuh langsung meluk, dia bilang gini, gua ketemu orang yang mirip sama gua sekian tahun lalu yang kabarnya ninggoy. Habis itu dia bilang gini, pas gua tanya dia nggak kenal sama gua. Menurut lu gimana apanya? Berarti kalau nggak kenal ya udah nggak kenal. Dia enggak, dia tuh mirip banget. Dia nyampe hafal ada luka itu di tangan kirinya, ada. Mantannya dia katanya kan ceritanya tuh berapa tahun yang lalu mantannya kan meninggal. Terus gak tau, tahun kemarin dia bilang gitu, ketemu sama cewek mirip. Maksudnya dari body language, dari cara ngomong, dari tubuhnya aja dia udah kenal kan. Apa 3 tahun ya kali gitu kan kasarnya, gak hafal ini body language, kenal banget pokoknya, udah kenal. Pas disamperin ditanya nggak kenal. Ini ada konspirasi apa nih? Itu cara nguatin seseorang versi Bobby itu gimana sih, Bob? Kalaupun ada orang yang bercerita ingin menumpahkan apa semua yang terjadi pada dirinya sendiri, terus pengen curhat ke Bobby, dia nangis-nangis. Kata-kata apa yang bisa menguatkan dia versi kamu? Versi aku lebih memilih ini sih. Biasanya kalau dia cerita, gue diam dengerin. Gue mencoba cari sisi lain dari apa yang dia pandang gitu. Oh, berarti Bobby ini berusaha masuk ke dalam ceritanya gitu, menjadi karakter yang dia ceritakan gitu. Iya, jadi dia cerita nih, terus aku bayangin di POV dia, terus bayangin di POV subjeknya dia, objeknya dia. Biasanya aku bilang gini, di Lauhul Mahfuz sudah ada semua skenario Allah, kita tinggal jalanin aja. Mau nawar ke siapa? Bisa paling tambah nangis. Dikira dimarahin. Ada orang yang melas nangis gitu kasarnya, bukannya nggak mau nasihat, nggak mau mengiba-iba gitu. Kayak ya lu kan hidup tuh bukan cuma buat dia, tujuan hidup lu kan bukan dia doang, ada goals yang harus lu capai gitu kan. Ada juga yang pantas bahagia selain dia. Benar-benar, kita semua berhak bahagia gitu ya Boy ya. Oke, tapi di situ Boy cara nge-share, misalnya kalau ada buku ciptaan Boy yang baru, cara nge-share-nya di mana?
Apa ada sosial medianya? Ada ini sih, aku biasa kan di Facebook tuh teman-teman literasi semua, Mm-mm. 80 literasi semua tuh yang gitu. Jadi kalau pokoknya lagi ada cerpen atau ada puisi atau ada apa sejenisnya gitu, posting sana. Emang ranah mereka tuh emang di bidangnya gitu. Jadi masih nerima lah masukan, kritika. Soalnya kan asalnya gini, ada langit itu, di atas langit sana ada aku yang katanya gue bikin Katanya siapa? ada lagi yang lebih jago, kata Wong. Kota Wong. Oke, untuk Bobby sendiri ya kan sudah banyak tuh ya, pastinya sudah banyak teman-teman yang juga penulis, sebagai penulis pasti itu kan bertukar pikiran tuh. Aku kesulitannya ini nih, siapa yang bisa bantu aku gitu, enggak ya? Apa inspirasi sendiri atau gimana? Ini kan ada grup penulisan gitu, grup penulis sana tuh, sebut aja Facebook lah gitu ya. Ada grup banyak sih, jadi ada pernah aku sama join grup tuh ada seseorang udah aku anggap guru lah. Aku nulis nih cerpen biasa-biasa aja. Intinya gini, dia lebih koreksi ke kaidah, lebih ke cara nulis yang benar. Jadi umpamanya kayak habis titik tuh spasi itu huruf gede gitu, tanda baca gitu ya. Teknisnya gitu. Makin kesini mungkin dia lihat aku udah improve gitu. Tulis lagi, dia komen lagi, coba deh kuasai lagi lebih banyak diksi, kata-kata. Kadang gini, ada yang nulis kata-katanya nggak tepat, katanya tuh nggak tepat. Jadi kayak apa ya, banyak sih maksudnya yang harusnya dia sampai pada jam sekian, harusnya kan dia tiba pada pukul, kan beda. Ya sampai sana udah mulai buka nih kepala nih. Makin sini ada temen yang ngajakin collab itu yang novelet ironi itu. Tadinya malas, soalnya kan biasa nulis sendiri kan, garap sendiri. Dipikir-pikir ini daripada draft gitu ya, konsepnya ngegantung gitu. Ayolah, jadilah si William di sana, ironi. Oke. Untuk teman-teman yang kali aja subscribernya Rizky ini banyak yang terinspirasi sama cerita yang Boy sampaikan tadi, siapa tahu ada yang mau jadi penulis juga. Pesan dari Bobby, seorang Bobby yang ada di Bali. Jangan mau jadi penulis, nggak ada duitnya. jangan jangan patahkan semangat mereka loh Bobby. Ayo, pesan-pesannya apa? Tapi gini loh, asalnya gini, misalnya lu mau ngapain juga lakuin aja udah. You can do what you want to do. Orang mau komen apa aja, belajarlah buat bodoh amat. Istilah yang penting lu jadi diri lu sendiri. Lu mau jadi apa? Ya udah lu yang jalanin. Kedepannya lu yang jalanin. Sekarang yang lu jalanin. Mereka komen, emang dia kasih makan, emang dia ngempanin. Oke. Udah sama pihak 3 itu pasalnya. Udah bodo amat. Udah amat ya. Mau apa juga terserah. Iya. Belajarlah bodo amat. Biar nggak stres, biar nggak oleng. Oke, kata-kata dari kita. Emang kanan kiri tuh emang setan semua emang. Gitu ya, bukan malaikat malah setan gitu buat kamu. Zaman sekarang tuh, soalnya manusia sama setan tuh lebih jahat manusia. Oh gitu. Mungkin ada manusia yang berguru ke setan gitu.
Kebalik sih sekarang. Kebalik ya. Oke, kata-kata dong Boy. Biar percaya, ini loh seorang Bobby yang jadi penulis. Wah, keren banget kata-katanya gitu. Banyak kata-kata simpel sih. Nungguin ya. Kamu adalah kamu. Dia adalah dia. Mereka. Ya, bukan kamu. Udah, itu aja. Pada intinya jadi diri sendiri gitu Boy. Ya udah jadi sendiri aja. Ngapain jadi orang lain. Oke deh. Oke, thank you Iya, ya. Oke, nanti tak share di YouTube boleh ya. Nanti tak sertakan sosial medianya Bobby, kali aja teman-teman mau lebih kenal dekat lagi sama Bobby, silakan ya. Nanti aku sertakan di kolom deskripsi juga. Thank you Boy, selamat beraktivitas dan jangan lupa sholat ya. Dadah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Seru kan ngobrolnya? Buat teman-teman yang pengen ngobrol santai bareng Rizky, nomor WhatsApp sudah ada di kolom deskripsi ya. Aku tunggu.